Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI.net di mana Anda berada. Senang sekali kali ini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam obrolan budaya RRI.net. Dan kali ini kami dari RRI Padang akan mengangkat sebuah topik yang menarik, yaitu tentang sile, ya. Sile yang merupakan sebuah produk budaya Minangkabau yang kami coba hari ini atau saat ini melihat dari sisi sebagai media pembentuk karakter. Tepatnya dalam topik sile sebagai media pembentuk karakter. Nah, pemirsa RRI.net, secara umum para orang awam ataupun orang-orang yang tidak begitu paham dengan sile itu memandang atau memperspektifkan sile hanyalah sebagai sebuah bela diri Minangkabau. Namun dari literasi-literasi yang berkembang dan dari literatur yang saya temukan, ternyata sile memiliki atau syarat dengan nilai-nilai dan bahkan syarat dengan filosofi-filosofi yang pada ujungnya memunculkan sebuah karakter terhadap pesilat itu sendiri itu, atau pandeka dalam bahasa Minangnya. Nah, apakah itu benar bahwa sile bukan hanya sebagai sebuah seni bela diri Minangkabau, tapi syarat dengan nilai-nilai yang pada akhirnya membentuk karakter generasi Minangkabau itu sendiri? Kita akan coba cari tahu, telusuri hal ini bersama dua orang narasumber kami yang sudah kami undang di kesempatan obrolan budaya pada kesempatan kali ini. Pertama, sudah hadir bersama kami salah seorang tokoh adat di Sumatera Barat ini, atau tokoh adat Minangkabau itu pastinya, dan sekaligus beliau juga seorang akademisi, ya, yaitu Dr. Yudizal Yunus Datuk Rajo Bagindo. Assalamualaikum Pak Datuk. Waalaikumsalam, keponakan Aditya. Iya. Dan di samping beliau juga sudah hadir, ya, salah seorang budayawan Sumatera Barat. Kalau nama kecil beliau adalah Vivero Yudi, ya. Namun di dunia kebudayaan Sumatera Barat beliau lebih dikenal dengan Mak Kari. Assalamualaikum Mak Kari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adit. Iya. Dan juga penonton dan pendengar semuanya. Iya, baik. Pemirsa RRI.net di mana-mana Anda berada, karena dua narasumber saya ini merupakan orang-orang yang sangat dekat dengan adat Minangkabau, dan beliau keduanya adalah para nenek mama, maka saya dalam perbincangan ini tidak akan memanggil bapak, tapi memanggil sebagai mama, karena mama itu di Minangkabau adalah panggilan terhormat untuk para pemangku adat dan juga para tokoh-tokoh adat Minangkabau. Nah, untuk itu saya akan memanggil Mak Datua, ya, ke Mak Yudizal Yunus, kemudian Mak Kari ke Pak Vivero Yudi. Oke. Baik, pemirsa, kita mungkin langsung saja mencoba memulai perbincangan ini tentang sile sebagai media pembentuk karakter ke Mak Datuk Rajo Bagindo, ya. Baik, Mak Datuk. Jadi seperti yang saya antarkan tadi, Mak, bahwa secara umum, ya, dan di kalangan awam memandang sile itu hanya sebatas bela diri. Ya. Tepatnya seni bela diri hasil produk budaya Minangkabau, kan gitu ya, Mak, ya. Sama dengan silat-silat lain yang ada di daerah-daerah lain, gitu, Mak. Namun dari literasi yang saya temukan dan dari literatur yang saya baca, ternyata sile bukan hanya sekedar bela diri, tapi justru sebagai sebuah media pewarisan dari budaya Minangkabau itu sendiri yang syarat dengan nilai dan karakter-karakter yang diwariskan. Ya. Nah, untuk itu saya ingin memastikan nih ke Mak Datuk, apakah benar gitu, Mak, atau yang saya baca itu keliru gitu, Mak? Gimana, Mak Datuk, silakan. Baik, keponakan Aditya, para pemirsa dan para pendengar lainnya yang setia kepada RRI Padang, ya. 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 Saya sejak dulu juga penikmat RRI Padang. Alhamdulillah.
Kalau disimak kato di danga bunyi, kan ada dua variabel nama itu ya. Ya. Ada sile, ada seni tadi. Iya, iya. Sisi lain ada karakter. Gitu. Apakah memang sile itu seni bela diri saja? Kalau saya memandang tidak. Tidak, Pak ya. Tidak. Kalau sile dipandang dari seni, kemungkinan itu pencak gitu. Karena itu orang sering juga mengaitkan antara silat dengan pencak, disebutlah pencak silat. Pencak silat gitu. Nah, kalau kata Mak Kari, kalau ke Mamanca awak ke Kelanggang. Iya, iya. Kalau ke Basile awak di Rumah Gadang. Tetapi di dulu di Minangkabau, Basile itu disediakan ya satu program di surau. Ada 3 ya apa namanya di program surau itu kan ada trilogi surau gitu kan. Trilogi surau itu ada sara, belajar sara Islam, belajar adat dan silat. Kalau begitu sile tidak hanya sebatas seni bela diri, tapi juga ada pewarisan nilai. Satu sisi mungkin nilai itu diantarkan dengan langkah, dengan tata krama berbicara gitu. Nah satu sisi memang silat itu dipakai untuk pembelaan terhadap kehormatan. Nah, karena itu nanti akan berkaitan secara etimologi ya, disusul dari kata per kata apa yang sesungguhnya makna silat itu gitu. Baik makna yang dimaknai oleh orang Minangkabau maupun yang dimaknai oleh sara sendiri gitu. Nah itu orang Minangkabau, guru saya dulu di Surolamo ya, Surolamo. Yang kalau kabar aja dan ndak jual adat aja dah. Kalau sara kan jale sumbernya tuh, ya. Atau kalau di adat awak kan pondasinya, sandinya gitu kan. Kalau mau belajar adat, itu sandinya. Pelajari sara dulu baru belajar adat. Tapi bisa belajar adat tuh nilainya di dalam sile. Nah, karena itu sile itu juga pewarisan nilai. Karena itu Rumah Gadang sebagai simbol kehormatan adat Minangkabau itu ya sampai Basile. Karena itu orang Minangkabau ini tidak membangun istana, ada istana dari Minangkabau. Yang dibangun Rumah Gadang itu sebagai kehormatan keluarga, kaum, juga sebagai balai sidang, itu simbol demokrasi, bermusyawarah, bermufakat gitu. Kalau musyawarah mufakat itu seperti Pancasila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan. Ya. Nilai-nilai tadi itu dua ada ya. Ya. Hikmah itu nilai dasar. Nah, itu sumber-sumber dari nilai dasar. Sedang kebijaksanaan itu nilai instrumental, lah diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan. Ya. Forumnya musyawarah. Nah, di surau itu bermusyawarah gitu kan. Musyawarah. Nah, karena itu di silat itu sebelum ke sasaran ke belakang surau itu, ya bermusyawarah dulu gitu kan. Bentuk karakternya dulu, warisan nilai dulu. Nah, di antaranya nilai itu, iyo tahu jo Tuhan gitu. Tahu ya Tuhan. Nah, umumnya karakter, nah itu tadi dibentuk karakter itu ndak asal berkata, ndak asal melangkah, karakter jelas gitu. Sebagai orang Minang. Karena itu kata orang Minang dulu belajar adat tuh bisa belajar dengan silat. Dan ternyata kalau dikaitkan karakter ini, saya hampir melihat sekarang ndak ada unsur elit menengah ke atas itu karakternya menonjol ada lagi gitu. Sudah erosi gitu ya, erosi. Mulailah guru tidak berkarakter lagi, ulama tidak berkarakter. Apa contohnya? Dulu ulama itu datang, orang siap berdiri ditunggu. Sekarang ulama itu yang menyalami jemaahnya.
Baik, Tapi baik. kalau guru silat datang, anak sasian tiarap semua. Iya, iya, iya. Karena itu di silat itu ada dua kata, guru, sasian. Itu bahasa kunonya tuh. Iya, iya. Ya, bahasa kunonya. Guru itu. Nah, bak nyiru, bak tampian. Seperti apa guru, seperti itu itulah muridnya. anak sasian. Karena itu guru silat kau datang, iya karakter itu nampak tiarap semua. Itu yang tersisa sekarang lagi Iya, mulia. iya, iya, iya. Berarti Berarti di Makari nampak dia kan. berarti memang gitu ya, Mak ya, bahwa ternyata dalam sile itu ya bukan hanya kita bicara tentang pembelaan diri, Ya. ya, tapi juga bicara tentang Warisan karakter nilai. diri gitu ya, Karakter, Mak ya. iya. Karakter diri. Baik, saya mau ke Mak Kari nih, Mak. Nah, menarik sekali, Mak. Dari awal-awal Mak Datuk ini sudah langsung ke inti persoalan kita, Mak, bahwa ada pencak, ada sile, ya, Mak ya. Ada seni, ada nilai. Kalau memencak di galanggang, basilik di rumah gadang. Nah, ini banyak sekali nih kata-kata yang mesti kita coba urai ini, Mak ya. Nah, bagaimana Mak Kari melihat persoalan ini, Mak Kari? Persoalan sile sebagai media pembentuk karakter ini. Kalau Mak Datuk tadi sudah mengatakan bahwa ada pencak, ada sile. Karakter terletak di sile. Itu barangkali, Mak ya. Seni terletak di pencak. Gimana Mak Kari memandangnya? Silakan. Iya, sile salah satu produk kebudayaan masyarakat Minangkabau. Produk kebudayaan itu berupa kesenian, olahraga tradisional, dan yang lain-lain, manuskrip dan yang lain-lain, itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi, sikap dasar, karakteristik dari sebuah budaya. Oke, karakteristik sebuah budaya ya. Oke. Ya, Baik. karakteristik itu sikap dasar dalam cara berpikir dan berperilaku. Artinya Mak mengatakan dalam sile itu sendiri sudah dititipkan karakter budaya Minangkabau itu sendiri gitu, Mak. Iya, karena dia produk dari masyarakat Minangkabau. Oke. Minangkabau. Ya, ya. Maka di situ ada masyarakat yang egaliter. Ya, egaliter, masyarakat duduk sama rendah, tagak sama tinggi, masyarakat yang demokratis. Itu produknya. Itu produknya. Sehingga sile sifatnya demokratis, egaliter. Oke. Ya, dia tidak seperti mungkin bagi produk yang lain yang muncul dari masyarakat yang dengan budaya yang berbeda. Itu misalnya dari masyarakat yang karakteristik budayanya adalah budaya penjajah misalnya, maka muncullah budaya-budaya, produk-produk kebudayaan itu yang bagaimana membunuh orang. Ya, Baik, baik, baik. bagi orang Minang duduknya semua rendah, tagaknya semua tinggi. Ikut body sini aku. Iya. Ya. Jadi kalaupun ini manitia dari langit, tetapnya diimbangi dengan Membuset. nilai-nilai yang kemasyarakatan. Itu dulu. Nah, sile salah satunya. Makanya umumnya sile Minangkabau itu umumnya tidak mengajari bagaimana membunuh, tapi melumpuhkan orang. Ya. Nah, di situ kelihatan bagaimana mengajarkan anak sasihan, anak kamanakan untuk menghargai eksistensi orang lain. Sehingga tidak diajarkan membunuh, kecuali membunuh kesombongan seseorang. Oke. Berarti bukan jiwanya dibunuh, Mak ya. Tidak ada hak. Sifat sombongnya gitu ya. Karena masyarakat Minangkabau, Baik. masyarakat yang demikian, menghargai egaliternya itu, duduk sama rendah, tagak sama tinggi gitu. Ya. Tapi kenapa, Mak? Kenapa harus lewat sile gitu loh? Artinya kan seakan-akan tadi Mak Kari mengatakan karena sile itu produk kebudayaan Minangkabau dan Minangkabau punya karakter egalitarian dan sebagainya, itu terwujud dalam sile. Sementara sile itu kan secara umum orang lebih ke membela diri dari serang-serangan sekitarnya, baik alam maupun manusia. Tapi kenapa justru nilai-nilai itu dititipkan di sile gitu? Nah, Ya,
Karena pemahaman orang silet itu hanya silet fisik, melangkah. Oke. Tapi ada silet kato. Bersiasat dalam pemikiran dan berdiplomasi di dalam bernegosiasi dengan orang lain. Baik. Berarti Datuk, Ya. ketika kita bicara sile, kita harus hapuskan dulu paradigma bahwa sile itu adalah hanya gerak. Gitu tadi Mak ya. Iya, iya. Bahwa sile itu hanyalah sebuah jurus-jurus, kan gitu ya Mak. Iya. Tapi sile itu adalah sebuah apa tadi Mak istilahnya? Sebuah Cara berdiplomasi Oke. dengan kata-kata silet kato namanya. Oke. Nah, itu kalau di Minangkabau gimana Mak membedakan antara sile yang untuk bela diri ini dengan sile yang itu kan menarik itu. Sudah memunculkan karakter Minangkabau Iya, ya. Minangkabau. Tapi yang lebih awal kan karakter tadi kan, karakter yang dibangun lewat silat itu kan pilihan. Dan kalau dilihat sebagai produk budaya itu kan budayanya lahir dulu. Kadang-kadang belum bernama. Iya, iya. Kenapa diambil namanya silat? Nah, itu penting. Sile ya Mak ya. Iya. Kenapa sile? Namanya gitu ya? silat. Oke. Bukan satu-satunya silat gitu kan, tapi itu yang pangkal. Produk yang sudah lahir dinamakan silat ada sebab gitu kan. Oke. Kalau tadi untuk melumpuhkan berdiplomasi tidak membunuh, itu kan watak orang Minangkabau. Ya. Kalau kini ada tawuran pada tengah malam. Nah, sekarang berbeda dengan tawuran dulu. Dulu antar kampung kelahi juga. Iya. Tapi sikap sportivitas melumpuhkan orang itu tidak membunuh. Oke. Sudah tahu Bagak anak buah Aditya ini kebenaran ini, dia berhenti. Ternyata orang Bagak juga ya. Berhenti oleh. Iya. Kalau kini nak salah dia yang 7 malam, Iya. hanya bunuh kawannya kan. Ada seperti itu silat. Berarti itu karakter. Mampalian Bagak awak, ternyata Bagak pula orang. Bodoh kan. Baik. Karena itu silat itu namanya dari nama Islam. Tapi jangan ditafsirkan baru abad ke-7. Nah, ini menarik. Ini menarik. Asalnya dari nubuah. Nubuah. Dari Adam sampai ke Nabi Muhammad. Oke. Nah, ada katanya nanti di dalam Al-Quran. Baik. Baik, Datuk Raja Bagindo dan Mak Kari, ini menarik ini. Apalagi di ujung kata tadi sudah ada sebuah clue. Walaupun silat itu ada kemiripan dengan bahasa Islam, silaturahmi, tapi jangan diartikan bahwa sile Minangkabau itu hadir setelah Islam saja, gitu ya Mak ya. Tapi bagaimanapun tadi Mak mengatakan ada hubungan surau. Nanti kita coba bahas lebih jauh Mak ya. Iya. Baik, pemirsa Reinet di mana-mana Anda berada. Demikian paparan awalnya dan kita akan coba cari tahu lebih jauh tentang sile sebagai media pembentuk karakter ini setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Satu kebanggaan bagi Indonesia, karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik, karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia, yang beroperasi lebih dari 1 abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batu bara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batu bara. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut.
Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Baik, pemirsa Erinet di mana-mana berada, kita masih di obrolan budaya perempatan dari Padang pada kesempatan kali ini dalam topik Silek sebagai media pembentuk karakter. Dan tadi kita sudah dengarkan paparan dari 2 narasumber kita, Mak Datua Raja Bagindo, kemudian juga dari Mak Kari, ya, tentang apa sesungguhnya Silek itu. Ternyata bukan hanya sebagai sebuah kumpulan jurus, bukan hanya sebuah kumpulan gerak untuk pembelaan diri dari serangan apakah itu musuh atau apakah itu juga dari lingkungan, tapi ternyata sebuah produk budaya Minangkabau yang namanya budaya Minangkabau pasti punya nilai dan itu tersimpan di Silek. Salah satunya tadi katanya adalah egalitarian gitu ya, duduk sama rendah, tegak sama tinggi sehingga tidak akan saling menyakiti gitu ya. Nah, menarik sekali. Dan saya akan coba telusuri terus nih bersama 2 mama-mama saya nih. Iya. Saya kembali ke Mak Datuk Raja Bagindo, Mak. Iya. Nah, jadi di ujung kata sudah ada kita persoalkan nama Silek dan silat itu, Mak. Iya, Nah, iya. sesungguhnya kalau silat itu memang secara umum kita tahu. Nusantara pada umumnya pakai silat. Iya. Tapi yang Silek itu kita dengar hanya di Minangkabau, Mak. Iya. Nah, persoalannya apakah Silek ini memang atau apa ya, Silek dengan silat itu seperti apa gitu loh. Yeah. Karena silat rata-rata orang ini menganggap jurus-jurus pembelaan diri kan gitu ya. Yeah. Sementara Silek itu bukan hanya jadi gimana nih? Yeah. Perbedaan antara Silek dan silat. Nah, ini apakah sama dengan pencak dan Silek? Ya ambo Aditya yang keponakan ya. Iya, Jo Mak Kariko jadi pengana tuh, Mak. Siang malam jadi pengana, abi hari itu pengana itu Minangkabau ya. Iya. Tapi ambo bisa aja berbeda dengan Mak Kari ya, kan? Oke, itu menariknya, Mak. Ketika Mak Kari berbicara Silek itu asli bahasa Minangkabau, iya. Oke. Tapi buah bahasa itu kan ada sandaran-sandaran tertentu gitu kan. Kalau kamu melihat adat Minangkabau kan tidak baru. Betul. Dia kan universal. Jangan di Sumatera Barat dibilang gitu kan. Oke. Tidak. Ketika orang Mesir bertanya, adat Minangkabau itu apa sih? Tentu juga bahasa Arab tanya kan. Iya. Buya Hamka, ayah Buya Hamka menjawab juga bahasa Arab, lu jawabnya. Wah, Adatul Mu'tabarah, ada itu pakaian, nanti produk budaya yang dipakai. Nah, maka nalahu fi zamanin nubuwahnya la ado sejak zaman kenabian. Bila nabang kenabian kok dari Nabi Adam sampai kita. Aman yang kedulu orangnya ado atau budayanya ado? Iya. Kok jadi pertanyaan? Iya. Lah dititip kata di situ masuk Nabi Adam kok. Itu bisa dilihat di Tambo, bisa dilihat buku Ayah Buya Hamka itu ada bukunya pertimbangan adat. Itu tahun 1928 di karangnya. Itu bisa jadi. Bersamaan dengan adanya manusia yang kita lihat dari Adam itu, kata silat itu sudah dititip. Nah, kalau saya menganalogikannya bersamaan dengan manusia itu, lahir manusia dulu baru ada katanya gitu kan. Itu produk budaya itu orangnya yang berbudaya kan. Iya. Nah, yang membuat budaya ya. Ya. Oke. Mak Kari boleh susu jurus untuk Basilang kayak ditunggu ya, Mak ya. Itu hebatnya gitu kan. Oke, silakan, Mak. Ketika Adam dijadikan ayat 1 surah An-Nisa.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Manusia, takutlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu Dari diri yang satu. satu orang. Ya, satu orang. Kemudian wa khalaqa minha zaujaha wa basa minhuma rijalan katsiran. Lalu nang seorang kok diage bini. Iya, iya, di pasangan. Aku maksud apa tuh ini? Ya. Lalu wabasa min huma rijalan kasir, lahirlah manusia banyak laki-laki Perempuan dan perempuan. laki-laki dia, laki-laki dan perempuan. Tapi Oke. apa diktumnya? Diktumnya wattaqullaha allazi yatasaaluna bihi wal arham. Coba waspadai itu. Dengan nama Tuhan itu kamu yatasaalun, saling bertukar informasi, saling bertanya, saling menjelaskan informasinya. Pengetahuan kan? Ya. Baru muncul kata silat. Wal Arham. Silaturahmi. Jadi kalau itu bisa dialogkan, silat itu yang mah tahu dulunya, nah terserah lah itu kan, tapi Ya, itu dialognya. Seketika manusia ada silat itu titipan gitu. Apakah Untuk melihara. mungkin, Mak, kata-kata sile itu adalah perubahan dialek dari Itu silat ke bahasa Minang itu sile? nanti Makari. Jadi Ah. setelah itu terjadi ya. Kalau tadi kata Makari, silat itu sebuah diplomasi budaya yang telah bernama sile. Nah, bukan Indonesia kan punya kata pungut juga. Ya, ya. Minang kan punya kata pungut juga. Kalau tak salah Minang itu mempunyai kata pungut dari Islam, dari Arab itu. Itu ada buku Pak Noman. Wah itu ribuan kata. Tak masuk sile itu. Ya. Sile itu. Wallahu a'lam bishawab. Tuhan lama tahu kan. Oke. Jadi diplomasi budaya tadi itu di samping diplomasi untuk orang lain, tapi ini perlu karakter, Ya. perlu wibawa untuk merapatkan silaturahim orang nan saindu, orang nan badusana, karena itu yang pangkal gitu. Baik, baik. Bok kalau habis silaturahmi Tara Minang, rusaklah Berarti negara. sile inilah penjaga silaturahmi. Itu Penjaga itu barangkali silaturahmi. kesimpulannya. Baik Mak. dengan kita sana. Substansinya Iya. salah satunya silat itu. Tetapi untuk Minangkabau Iya. ada kata-kata adat sebagai referensi. Bamancak di Galanggang, basile di Rumah Gadang. Ya. Contoh. Kata sile. Kalau kata adat itu kata sile berarti asal. Kata asal itu. Yo. Ya. Kalau tidak ada dalam kata adat berarti kudian itu. Sederhana aja menceliak. Nya pasti ada orang kata adat. Iya, iya. Kalau memang itu adalah awal atau produk budaya Minangkabau, pasti ada dalam kata adat. Ya. Kalau enggak, itulah bacarian kudian. Kata kemudian. Bapak Swan dia kan. Bapak Pasuan. Iya. Sementara sile ada dalam kata adat. Sile dalam kata adat. Dalam sara ada dalam adat. Ya. Memang prinsip, salah satu sile Kumangu yang bu tahu, Iya. itu didirikan seorang akhirnya menjadi syekh. Padahal beliau itu dulu parewa. Dia mengajarkan silek Kumangu, tidak mengajarkan dari awal itu serangan. Ya. Ya, ya. Ada dalam langkahnya itu. Langkah nan pertama itu langkah untuk ayah. Maksudnya, kalau ada orang mau memukul, kita mengelak, melangkah mengelak, anggaplah itu teguran dari ayah. Begitu juga langkah kedua. Itu nilai, Mak, ya? Nilai yang dalam silek Kumangu itu ya? Oke. Ibu. Yang kedua. Yang ketiga itu guru. Masih mengelak. Silaturahmi Masih mengelak. Masih mengelak. Ya, silaturahmi ya, Pak, ya? Ya. Ah. Tetapi langkah keempat itu, langkah hampe itu kan Kumangu. Iya, iya. Langkah keempat itu langkah takdir. Tuhan kan? Artinya berarti orang ini memang ingin menzolimi kita. Oke. Wajib membela diri. Tapi yang tiga tadi, kalau 1, 2, 3 mereka tidak melanjutkan, dikunci, berhenti, selesai di situ, udah kita bersalaman, selesai. Ada konsep itu. Di silek Kumangu ya? Iya. Di dalam silek Katu juga begitu. Iya. Kalaupun yang datang itu tidak begitu mahir berpetatah petitih berpesambahan,
yang menanti mahir berpeserta petitih Bapak Sambahan, Iya. maka orang yang mahir ini akan menurunkan tingkat kemahirannya, Ya. agar orang lain tidak merasa malu. Ya, 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 ya. Jadi ada nilai pendidikan saling menghargai, duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Awak mendapat, orang tak kehilangan. Kita mulia, orang jangan hina. Ya, ya. Membunuh maidui, mampang melalukan. Kita boleh membunuh, tapi membunuh kesombongan. Bukan membunuh diri. Tidak hak kita. Itu diajarkan dalam masyarakat Minangkabau. Sehingga dalam hukum adat Minangkabau pun yang tertinggi itu adalah tidak membunuh badan. Baik. Tapi membuang dan mengurangi eksistensi seorang manusia Minangkabau. Dibuang naknya jauh, digantung naknya tinggi. Itu juga yang diajarkan melalui silek. Mulai saja kita belajar silek itu sudah diajarkan bagaimana bersungguh-sungguh belajar silek. Membawa syarat-syarat. Orang tuanya, mamaknya menyerahkan. Ada kain putih. Kain putih itu simbol kalau mati di dalam pelatihan jadi anak sasihan, ini kain kafannya. Ada pisau, ada segala macam hal menjadi simbol-simbol keseriusan nenek mama pihak keluarga menyerahkan kepada guru. Ya, ya. Sehingga guru pun tidak ragu-ragu untuk mengajarkan itu. Jadi ini diajarkan bahwa belajar itu harus sungguh-sungguh. Tidak perlu uang. Karena guru itu umumnya guru-guru silek itu tidak mengharapkan uang. Ya, ya. Sebab mereka yang mereka ajarkan itu adalah anak kemanakan orang kampung mereka. Ya, ya. Nah, berarti Mak, saya coba cari benang merahnya nih ya ke topik kita. Ya. Sebegitu banyak nilai-nilai yang bisa kita katakan karakter-karakter kebudayaan Minangkabau yang dititipkan di silek. Bisa kita simpulkan mungkin Mak, karakter-karakter apa saja yang sesungguhnya muncul dalam silek itu, Mak, lagu itu. Pertama tadi sudah ada katakan egalitarian gitu ya, sehingga tidak membunuh ya. Kemudian kesungguhan gitu ya. Kesombongan, membunuh kesombongan. Membunuh kesombongan gitu ya. Di balik di hati langi ada langi. Iya betul. Dan itu diimbangi, tidak boleh mempermalukan orang di Tidak tempat boleh rame. mempermalukan orang ya. Baik. Itu sombong tuh kan? Sombong. Itu yang dibunuh. Baik. Orang dibunuh kesombongannya, keangkuhan kita juga dibunuh. Gitu ya. Seperti itu nilai sila. Ikon yang jadi pengana kok. Iya, iya. Kini kau nampak deh, Mbok. Aku lah masuk tuh. Ya, silakan Pak. Terus Pak. Kita obrol. Dan jadi pengana kami beliau kok. Kini ndak banyak orang pandai bersilek di Minangkabau boleh. Iya. Aku orang pencak orang Papua mungkin mau kembang. Ya, oke. Jadi Aku kalau langkah kau berkembang kok. Ya. secara nasional kalau Ya. orang pandai bersilat itu namanya pesilat. 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 Di Minangkabau orang pandai bersilat namanya pandeka. Pandeka. Ya. Pandai Ya. aka. Saya tidak menemukan secara nasional. Bela diri tradisional mereka dengan nama yang ada miripnya dengan silat. Kalau seandainya misalnya silat lebih dulu ditemukan bahasanya, pasti bela diri yang sama itu punya mengadopsi ke bahasa masing-masing. Tetapi bela diri tradisional itu lebih dulu di masing-masing daerah itu punya. Punya ya. Tapi yang namanya silek hanya di Minangkabau. Ya. Oke. Berarti silek. Itu ada kesepakatan itu kan. Iya. Berarti silek memang produk asli Minangkabau. budaya Minangkabau. Dan diakui oleh Kementerian Kebudayaan Nasional dengan menyatakan bahwa silek adalah mata budaya Provinsi Sumatera Barat sehingga mereka mengakomodirnya dalam Silek Art Festival di Indonesia. Oke. Nah, karena silek ini adalah produk budaya Minangkabau, maka di situ hadirlah nilai-nilai ya, Mak ya. Iya. Jadi tadi kronologisnya kan jaleh kan. Dianalogkan, dianalisis. Ya. Manusia jadi. Lalu lahir produk budaya. Iya. Budaya ini berevolusi. Iya. Setiap perubahan-perubahan meninggalkan nilai. Oke. Meninggalkan nilai. Dari evaluasi itu, kadang nama belum ditentukan. Oke. Kok kapak kok dulu pemotong, mungkin kemudiannya mana mau kapak, kan? Iya.
dimungkinkan silat seperti itu. Tapi dia jelas ada manusia, ada silat gitu. Iya, iya, iya. Makanya supaya keluarga tidak malu, pandai bersilat, menjaga hubungan silaturahmi. Hubungan silaturahmi. Ini yang tidak dolai, tidak pandai menjaga anak-anak Oke, dolai. Ya, kata kan? kunci terakhir yang jadi ingin pengana, saya kan? bahas nanti di Ya. sesi ketiga saya, Mak. Oke. Ya, bahwa hari ini sangat langka kalau berkata itulah ya, Mak. Iya, Ya? langka Kalau lah, bilang ya. tidak ada, Iya. ragu juga kita, Mak. Boleh orang Jawa, Sangat kan? langka Ah, ditemukan, ya, nilai-nilai apa tadi, Mak? Silet ya? Iya, berang lah Silet. pakai Rio. Nah, yang banyak itu pencak, Iya. ya, Pak, ya. Iya. Oke. Nah, kita akan coba nanti melihat bagaimana revitalisasi dari silet itu sendiri. Iya, saya kunci begini. Nah, Orang Minang dituntut menjadi pandeka dalam kehidupannya. ya. Oke, jadi artinya memang bicara silet, ya kita akan bicara dalam makna lebih luas, ya, Iya, Mak, ya. iya. Bicara dalam makna penyelamatan juga, bicara dalam makna pembentukan diri juga, gitu ya, Mak, ya. Bicara dalam makna silaturahmi termasuk di sana, gitu ya, Mak, ya. Iya, iya. Dan saya tertarik sekali dengan statement Mbak Datuk yang terakhir tadi, Iya. gitu ya, walaupun bukan tanda kutip, gitu ya, bahwa memang barangkali itu fakta ya, Mbak Kari, ya, bahwa hari ini kita memang banyak melihat hanya pencak yang lebih dominan, gitu ya. Kita nggak tahu apakah di belakang sasaran ini mereka nanti kumpul juga mau menurunkan Iya. nilai-nilai siletnya, kita walau alam ya. Tapi yang muncul di permukaan sering pencaknya, gitu ya, Mbak. Tapi Ya. sayang galangangnya hilang. Gelanggang Tapi jadi hilang. perumahan. Nah. Nilai silet sudah langka, galanggang sudah hilang, Iya. ya. Terus bagaimana nasib silet ke depannya? Iya. Kita coba akan cari tahu nanti ya, gimana Rumah Gadang pun revitalisasi runtuh. silet ini. Baik, pemirsa Renet di mana-mana berada, kita masih punya satu sesi terakhir nanti untuk melihat bagaimana kita mencoba mengembalikan marwah silet, itulah istilahnya ya. Bagaimana kita merevitalisasi silet sebagai sebuah produk budaya Minangkabau yang tidak hanya bicara pembelaan diri, tapi juga syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kemaslahatan dalam kehidupan itu sendiri. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
Baik, pemirsa RRI.net di mana saja Anda berada, kita masuki sesi terakhir di perbincangan kita dalam obrolan budaya pada kali ini dalam topik Silek sebagai media pembentuk karakter. Dan kita masih bersama dua narasumber kita, Mak Datuk Raja Bagindo, seorang tokoh adat dan juga akademisi. Kemudian ada seorang budayawan, Mak Kari, yang dikenal nama Kari. Baik, Mak Datuk dan Mak Kari, kita tadi sudah cukup jauh ya Mak, berkelana bahkan sampaikan ke Adam ya. Iya, jauh. Bicara Silek kita sampai Nubuah. Nubuah ya. Oke. Dan juga kita sudah mengubah ini ya apa yang ada dalam Silek itu, sampai Mak Kari juga mengatakan bahwa pantang Silek itu menyerang dulu ya Mak ya. Karena dia bukan untuk membunuh ya, tapi adalah untuk menyelesaikan pertikaian dengan jerabu baik dulu. Ya, setidaknya di aliran yang khusus ya. tradisional, Tradisional khusus gitu ya. gitu. Baik. Nah, itu menarik sekali tentunya bahwa ternyata terbukti sekarang Silek bukan hanya bicara masalah jurus-jurus, bukan hanya bicara masalah membela diri, tapi ternyata bicara menjaga kemaslahatan kehidupan gitu ya Mak ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya Mak, bagaimana kondisi Silek kita hari ini? Nah, itu yang saya pengen, tadi ada ujung kata dari Mak Datuk Raja Bagindo. Tak pandai Silek lagi. Nah, ini mungkin mohon dijelaskan sedikit Mak maksudnya Nak itu. pancing Mak Kari. Gimana tuh Mak? Iya. Gimana kondisi Silek kita hari ini? Silakan Mak Raja Bagindo. Ya. Iya. Karena tadi dari Mak Raja itu Ada ujung deh kan. Iya. Kini bulir kata ndak banyak nak pandai Silek. Iya. Malah pemangku adat kalau sawit Makari Silek itu juga adat gitu kan. Yeah. Satu ke satu aja dia bisa kan. Juga saraknya kan. Malakenya kalau itu Paminan adat. Iya. Paminan adat. Sarak tuh juga adat dah boleh kasih dan dah. Adat sarak. Adat sarak ya. Ya, kalau nak bisanya gitu kan. Iya. Abi adat tinggal sarak, tinggal sarak abi dan abi adat ya tinggal ke Minangkabau kan. Abi Minang tinggal ke bawah. Oke, Jadi ujung tadi Ah. tentu ujung-ujung bak penguatan, Iya, betul. bak merevitalisasi. Kalau dulu tuh vital gitu kan. Betul ya. Kini ndak vital leh. Karena ndak pandai banyak Silek leh. Kalau tadi Mak Kari menyawi kok kabar Silek di rumah gadang. Silek kato. Ya. Tapi kok kama langkah aja apa kok sejalan jo kato itu di surau. Oke. Rumah gadang surau itu rahim. Silaturahim itu. Karena itu surau itu disebut simbol budi. Mama nambaraja babudi, nyu aja manakan babudi, jo Silek jo adat di sarak. Oke. Kalau kapanakan tak babudi salah mama. Karena itu di Minangkabau kalau ada anak muda ngebut-ngebut tangga kan dari pohonnya malang-ulang banyak nanya-tanya ndak orang tua dah. Iya. Kok kapanakan siapa aja kan? Baik. Mama anak ditanya orang ndak babudi kan. Ayah aja jadi. Jadi fenomena gini dan surau kok kini ndak boleh. Maksudnya surau banyak Mak? Surau dulu seperti itu. Fungsi Fungsi surau. Iya. Fisik lama itu Baik. Fungsi surau itu ndak boleh. Oke. Itu ingin Kalau nama surau banyak Mak ya? alai Oke. dan ingin balik Jadi dibalikan sebagai ke fungsinya. fungsinya itu Oke. sebagai trilogi dari itu. Mama, apakah itu berarti Mama melihat Ya. peran surau dalam merevitalisasi Silek gitu? Karena Silek itu di surau itu kemaja kepanangkannya. Oke. Itu sebabkan silaturahmi tadi itu. Parwinya dijaga dulu. Nan saparwi, nan sainduk, nan sasuku gitu kan. Jaga dulu. Lalu Silek kato, tadi pangka kato mau sawit tadi. Minangkabau tak pernah membangun istana. Ambo mencatat nagari yang paling banyak rajo di dunia kan Minangkabau. Ambo mencatat rajo itu di tiap negara itu lebih dari 200. Malu ada dunia ada berarti rajo. 200 raja di Minangkabau gitu ya, Tapi rajo. ajan tunggu dulu, rajo itu tunggu dulu, ya kan? Jadi kok ditanya nih istana orang ada? Ada istana yang di Batu Tangkato, istana apa? Istana besar. Itu udah istana, itu balai sidang itu balai-balai. Berarti itu simbol bermusyawarah membangun Silek kato di situ. Kini nak pandai Silek kato kalai. Bagalebo kapanakan jo nya mama. Aang nakal mana putih ranji. Iya. Nya pengjo sawah gitu kan. Oke. Nak pandai Silek kau, nak pandai menanang kebenakan kau lai. Oke. Pandai Silek lai. Itu
Kalau begitu fungsi rumah gadang harus didudukan walaupun rumah gadang kalau terjual ayo, kan? Iya. Beda ngeri. Nah, surau ko didudukan ko surau ko membangun budi dari ko. Nanti ko membangun istana kata. Minangkabau kan tidak bangun istana fisik dari itu. Kata itu dibangun jadi istana gitu. Tujuannya ya marwah tadi itu, marwah orang Minangkabau. Apa marwah ke Kiai Makari tadi? Apa setuju Makari? Membangun diplomasi. Iya. Pandai menjinaan orang Nalia dan tak berkepribadian. Tapi mulai keangkuhan dirinya bunuh dulu. Bunuh dulu. Nah, karena itu filosofi sile itu mau cari sebagai silaturahmi pangkalnya, menjago dusana pangkalnya itu. Karena silaturahmi arham tadi itu kan. Gua kata-kata takullah gitu kan. Takutlah kepada Allah, peliharalah ini. Makanya guru menolong dulu untuk itu. Yang kabasile gua mulai turun di janjang tua. Awak melangkah ndak mencari lawan deh yang. Tapi kok basuo pantang dieloan tuh marawawa lah, pantang dieloan tuh. Itu. Ya, baik. Jadi Berarti dari jago gitu kan. Jadi surau fungsi rumah gadang surau itu harus hidupkan lagi nih. Apa artinya? Kelembagaan dihidupkan, kegiatannya dihidupkan, yang kemengajarnya dihidupkan, dan muridnya saksian itu dihidupkan. Komponen lah. Itu dari Datuk Raja Begindo, langkah-langkah revitalisasi sile tadi, Mak. Iya. Antara surau dan rumah gadang. Baik, kita ke Makari. Gimana, Mak? Dari Makari tawarannya nih untuk revitalisasi sile itu sendiri, Mak. Silakan. Iya. Kalau kita pahami dari tadi bahwa sile itu tidak hanya persoalan fisik, tapi juga berdiplomasi dengan kata-kata. Dan alat yang dua ini adalah alat yang dipakai oleh Niniak Mama di Minangkabau dalam membimbing kemenakan. Satu, melangkah. Melangkah di basile di Mato Padang, melangkah ka ujung Kapangkakari. Kembali ketemu katu sile dalam katu adat itu. Basile di Mato Padang, melangkah di ujung kari. Kapangkakari. Artinya melangkah itu dan bagian daripada sile itu. Kapangkakari tidak melukai jadinya. Kalau dua hal itu, sile kato dan sile melangkah, maka kita lihat sile kato yang mungkin untuk dijadikan sebagai media untuk pendidikan karakter itu, sile kato itu salah satunya Bapak Sambahan. Ya. Tapi sile kato itu bagaimana berdiplomasi dengan kata-kata. Tradisi lisan dengan sastranya itu bagian dari sile kato. Maka dengan mendongeng mama-mama kita dulu, induk-induk kita dulu, mendendangan menjujai anak cucunya untuk sambil memberikan nilai-nilai pembelajaran melalui syair-syair tadi. Kalau anak-anak diajarkan juga, dipilihkan kata-kata yang sederhana, tapi berasal dari kata Pasamban kah, kata adai kah, atau tradisi lisan yang lainnya, silakan dipilih, bikin tim. Ya, tapi maaf Mak, itu ketika kita melihat sile dari sisi kato tadi, Mak ya. Nah, sekarang ketika kita melihat sile sebagai sebuah kata-kata umum ini yang dipersamakan dengan silat tadi, Mak. Nah, sekarang kita juga melihat itu perlu direvitalisasi kan, Pak ya? Iya, saya membangunkan sampai di situ. Oke. Seiring dia tuh. Yang kedua, sile secara fisik itu salah satu fungsinya adalah bagaimana menarik minat na mudo-mudo untuk mau belajar, untuk mau ke surau, untuk mau mendengar nenek mamanya berpituah mengajarkan kehidupan dalam membimbingnya. Itu penting. Maka muncullah atraksi-atraksi. Bela diri yang atraktif sifatnya. Terpancak udah Pak ya. Itu tidak ada masalah. Makanya bamancak itu diakui. Untuk digalanggang, bamancak boleh nampak di orang estetika. Untuk menarik ya, untuk menarik. Iya. Oke. Nanti setelah tertarik barulah ya. Oke, baik.
Nah, baru setelah tertarik, baru ke esensinya kita masuk ke itu ya, Mak? Iya. Nah, kalau Mak Rajo Bagindo tadi sudah tawarkan surau dan rumah gadang, ya. Itu esensi sebetulnya. Esensinya di sana. Iya, Nah, Mak Karim melihat apa lagi nih? Kelembagaan kah atau media kah atau apa nih? Selain surau dan rumah gadang tadi, Mak. Ya, kedua-duanya. Rumah gadang itu salah satu yang saya katakan nih, provinsi ini rumah gadang di Sumatera Barat. Oke. Ini kata berkias semua ini ya. Iya. Oke. Rumah gadang kan bukan harus yang begonjong. Iya. Tidak begonjong pun rumah gadang juga. Oke. Rumah gadang jantan namanya. Iya, rumah gadang Artinya, Kanyang Parati ya, Mak. Ya, itu kita harus luruskan. Iya. Jangan dikira rumah gadang itu adalah bentuk. Rumah gadang itu Ya, fungsi. Fungsi ya. Oke, siap. Nah, wilayah rumah gadang di Sumatera Barat misalnya, atau provinsi manapun, gubernurnya itu tungganainya. Tungganai rumah gadang ya. Ya, dengan segala perangkat ada mandesakonya, Ya, oke. Baik. ada dubalang dan segala macamnya di situ. Maka konsepnya adalah bagaimana dengan Sile, nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Sile itu menjadi media untuk pembelajaran. Misalnya, setiap sekolah, anggaplah rumah gadang sebuah kecamatan itu ada camat. Rumah gadang sebuah nagari itu ada wali nagari. Kalau wali nagari dengan segala perangkatnya sepakat, sekolah-sekolah, kita bicara sekolah dari anak SD, Iya. SMP, itu harus mengajarkan Sile yang tradisional yang ada di lingkungan nagari itu. Maka sepakatlah para tua-tua Sile itu Baik. untuk membagi bagian mana yang mereka ikut. Ya, tapi kan kita tahu, Mak, bicara sekolah pendidikan formal, gitu ya. Bicara surau pun, ya, sekarang sepertinya di formalitas juga, Mak. Ya, walaupun nagari yang punya atau kelurahan atau apa yang punya, ya. Iya, Nah, akhirnya kita bicara masalah kebijakan. Bentar, Nah, bukankah salah satu kewajiban itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa? betul. Maka kewajiban seluruh kita, terutama pemerintah negara ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Artinya ada sebuah kebijakan nih, Mak, ya. Iya pasti. Yang merevitalisasi ini. Kita sudah serahkan ke mereka. Kelolalah. Sekarang ada dana untuk desa, pembangunan desa yang bisa 30% dipakai untuk pembangunan sosial kebudayaan. Salah satunya itu dipakai untuk Sile sebagai salah satu media. Balik Basurau kan? Jadi, Balik Banagari. ah, Di surau dimaksud itu, tidak surau kadang-kadang fungsinya. fungsi. Dulu surau itu surau suku. Iya. Karena itu maja anak kapanakan itu Babudi, Jo Tigo tadi itu, Jo Sara, Jo Ada, Jo Sile itu. Sile, Ya kan? ya, oke. Kalau dibangun kato udah begadang. Dan dua tri bangun di Pangka kok. Kan? Oke. Tapi kalau keluar, wah setuju aja Mak Kari itu. Iya, Pendidikan formal katanya. Termasuk RRI ini. Betul lah kalau mau pendengar dan pemirsa Ya, untuk pecinta Sile. membangun telling history. Iya, History Padang. melalui kata ya. Kata. Manjujai. Kata, manjujai Kalau dulu kan gitu Bapantun, Iya. Bapantun Yojo. Iya. Tapi itu kan rasanya bukan produk Iya. awak gitu. Jadi internal dan eksternal. Eksternal kita. Nah, internalnya tadi di Pangka di Rahim Tuana ya. Ya, Surau dan Rumah baik. Gadang. Ya, tambah satu lagi, Iya. dikit lagi. Iya, Mas. Seandainya sekolah-sekolah di Sumatera Barat ini, di provinsi itu, mengadakan semacam festival peragaan Sile-Sile tradisi di daerah masing-masing anak SMP, SD ini, saya pikir ini akan luar biasa. Betul. Kenapa untuk olahraga bisa, untuk lomba menyanyi bisa, dibiayai oleh dinas yang terkait. Kenapa untuk atraksi Sile, menunjukkan kekayaan Sile dari daerah masing-masing di seluruh Sumatera Barat, tidak bisa. Dan jawabannya tentu kita tunggu, Mak, ya. Kita pertanyakan. Oke, baik. Baik, Mak Datuk Raja Bagindo Iya, dan Mak Kari, ini sepertinya memang pembahasan kita semakin hangat ini ya. Tapi ya, mengerucut, ya. waktu kita sudah sampai di penghujung, Mak. Ya. Mau tidak mau kita akan coba cari simpulannya yang mudah-mudahan bisa menjadi sebuah katakanlah referensi bagi yang menyaksikan hari ini, terutama bagi para stakeholder yang terkait dengan Sile ini ya, Mak, ya. Baik, saya mulai dari Mak Raja Bagindo dulu, silakan. Kalau kata dibangun asal usul manusia dengan munculnya kata silat dan di Sile di Minangkabau sebagai kata Mak Kari itu budaya asli Minangkabau, maka tugas pertama Sile itu sebetulnya adalah memperkuat tali silaturahmi badusana tuh.
Jan putui raji jam bakari rotan. Oke. Jan hilang raji itu dikarek tengah jalan dikeceng keponakan nakal. Ternyata mama juga nakal. Nan kedua keluar, ayo sama-sama dibangun. Kata Makari tadi olahraga bisa dibiayai mahal. Kenapa silik? Ada bisa dibiayai. Ini persoalan. Basamu makhluk jadi Mak ya. Basamu jadi nol baru ada kan. Baik. Baik, Makari silakan Mak. Di dalam basile itu jan putuh tali silaturahim, jan hilang raso bedeng sana. Iya. Itu kunci dalam basile. Dan bertemu je orang tuh seperti hubung di sana. Ya. Nah, kini jadikanlah sile sebagai ini kekayaan kita di Minangkabau ini. Iya. Coba kaji lebih baik, jangan hanya dipandang itu olahraga, urusan dengan organisasi olahraga, dan dihitung tuh berapa medali dan lah pernah diraih, sehingga kita kehilangan. Jangan sampai orang dulu nama dapet Orang kulian kehilangan. Wah, jangan sampai seperti itu. Kenapa kita tidak pernah mempelajari, memahami bahwa sile adalah produk khas Minangkabau, tidak hanya sekedar meraih prestasi dan medali. Baik. Pemirsa RNet di mana-mana berada. Demikian closing statement kita ya, dari dua narasumber kita. Menarik sekali bahwa silet ternyata adalah produk wilayah Minangkabau yang syarat akan nilai-nilai dan juga harus dilestarikan dengan segala daya upaya kita, dengan seluruh lini harus bergerak gitu ya Mak ya. Baik itu secara informal maupun secara formal. Akhirnya saya pamit dari Obrolan Budaya ini bersama Mak Datuk Raja Mengkuto dan juga Mak Kari. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih.